SMA Negeri 1 Semin adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Bulurejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, di Yogyakarta. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Semin berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo semuanya, kami kelompok 6 dari 11 IPS 1 ingin membagikan kepada teman-teman ilmu yang kami dapatkan selama kunjungan ke Museum Benteng Vredenburg yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023. Dan berikut ini videonya. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, so there's this feeling like they're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Benteng Vredenburg. Tentu nama ini sudah tak asing lagi, terutama bagi Anda yang sudah pernah berwisata ke Yogyakarta. Berdasarkan catatan sejarah, benteng ini kali pertama dibangun pada tahun 1760. Tentu dengan bangunan yang masih sangat sederhana, yakni berbentuk bujur sangkar dengan bastion di keempat sudutnya. Sejak tahun 1992 hingga sekarang, Benteng Vredenburg resmi menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Anda bisa menyaksikan berbagai koleksi yang ditata apik dalam berbagai diorama. Diorama 1. Di dalam ruang diorama 1 ini terdiri dari 11 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah yang terjadi sejak periode Perang Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1825 sampai 1942. Selanjutnya ada ruang diorama 2. Di diorama 2 ini terdiri dari 19 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak proklamasi atau awal kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda I pada tahun 1945 sampai 1947. Salah satu adegan dome kelima pada diorama 2 adalah diorama adegan rakyat yang sebagian besar pemuda pelajar dan BKR mengadakan kontak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru, markas Batalion Kido atau Kido Butai, berlangsung di Kota Baru, Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 7 Oktober 1945. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, BPU atau Barisan Penjagaan Umum, KNID atau Komite Nasional Indonesia Daerah, polisi, BKR atau Badan Keamanan Rakyat, dan rakyat berhasil menjalin kerjasama yang harmonis dengan para pemuda untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang. Organisasi-organisasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam pengoperan kantor-kantor sipil, gedung-gedung resmi, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, dan gerakan pelucutan senjata baik dengan kekerasan maupun dengan cara damai. Ruang diorama 3 terdiri dari 18 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak adanya perjanjian Danville sampai dengan pengakuan kedaulatan RIS 1948 sampai 1949. Salah satu adegan dom ketujuh pada diorama 3 adalah diorama adegan penghadangan patroli Belanda di Dusun Merisi oleh Batalion Sarjono berlangsung di Dusun Merisi, Kasihan, Bantul pada tanggal 19 Februari 1949. Jatuhnya kota Yogyakarta akibat agresi militer Belanda II menyebabkan segalanya berubah.
2004. Terdiri dari 7 buah mini-rama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 dibangun untuk memperingati perjuangan Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat pada tanggal bersejarah tersebut. Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah respon atas agresi militer Belanda kedua yang menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utamanya. Saat itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia karena situasi di Jakarta tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Monumen Serangan Umum 1 Maret merupakan salah satu landmark dan cagar budaya kota Yogyakarta sebagai bangunan yang mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa lalu. Meskipun peristiwa Serangan Umum 1 Maret telah lama berlalu, sejarah tetap mencatatnya sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia.